Sahabat Indonesia, ini suasana Malioboro di siang hari, ya ini sore jam 15:45. Jadi cenderung sepi pengunjung ya, tidak seperti biasanya ramai gitu ya. Jadi ada toko-toko yang buka, kemudian yang di kios-kios di pinggir jalan itu juga tidak semuanya buka. Biasanya kan rapat ya yang jualan. Kalau ini ada yang buka, ada yang tidak. Kemudian suasana di jalan juga cenderung sepi. Ya, ini kalau lebih siang lagi itu juga lebih sepi lagi. Ya, ini kalau sudah mulai sore ini sudah mulai pada buka. Dan coba nanti malam kondisinya seperti apa kita akan lihat. Sahabat Indonesia, saya David Wahyudi. Ayo punya usaha. Perjalanan saya kali ini kita sudah sampai di kota Yogyakarta. Dan malam ini kira-kira jam 8 malam sekarang saya berada di Malioboro. Tempat jalan-jalan, wisata kuliner, wisata belanja di kota Jogja yang setiap orang pasti tahu Malioboro. Kalau tadi siang, tadi sudah saya tampilkan gambarnya, itu sepi ya. Jadi yang biasanya ramai para pedagang, tadi siang sepi, dan sekarang tampak malam. Ini jam 8 malam. Situasi juga tidak beranjak. Jadi pedagang juga tidak semuanya bagi toko maupun mereka yang menjajakan di trotoar tempat toko ini, itu juga tidak seperti biasanya. Barangkali ini adalah dampak dari pandemi virus COVID-19, sahabat Indonesia. Nah, nanti kita akan jalan-jalan, kita akan ngobrol ya dengan sejumlah pedagang maupun pengunjung yang sekarang ada di kawasan Malioboro di kota Yogyakarta. Yuk kita ikuti. Sahabat Indonesia, kita perhatikan karena suasana Malioboro pemandangannya berbeda dari biasanya. Jadi di masa pandemi ini tidak ada pengunjung yang datang, ya sepi sekali seperti ini. Kemudian akhirnya juga orang-orang yang biasanya berdagang ya di trotoar-trotoar itu kita lihat juga tidak ada, kalaupun ada sedikit sekali. Dan ini ada pemandangan baru, sahabat Indonesia, yaitu dipakai untuk sepedaan teman-teman di Jogja. Semua kalangan kalau saya lihat ya, ya rata-rata memang ABG-ABG ya, anak muda yang baru gede itu yang bersepedaan, dan mereka bergerombol ya, kadang 4, kadang 5, kadang sampai banyak 10 gitu. Ya, kalau sahabat Indonesia lihat ya, seperti itu. Trotoar-trotoar yang biasa untuk para pedagang mangkal, ya, kemudian para pejalan kaki di situ sekarang dipakai untuk sepedaan. Sahabat Indonesia, sekarang kita ingin tahu bagaimana kondisi para pedagang. Kita akan ngobrol dengan salah satu pedagang. Awal-awal mulai terasa, kita kalau virus kan awal Maret ya, 2 Maret ya, itu merasakan kondisi COVID yang sebelumnya seperti apa? Kalau waktu zaman kemarin, zamannya kapal, itu lebih arah wisata lebih ramai. Kalau sekarang arah wisata nggak masuk ke Jogja, sengaja ataupun jauh banget. Orang belanja juga nggak ada, orang jalan juga tidak. Tapi ibu tetap untuk membuka usahanya ya di sini. Kalau buka usaha 3 bulan buka. Sudah 3 bulan kan? Baru hari Sabtu kemarin baru buka. Nah, tadi keadaan sekarang sudah 1 tahun dapat. Tapi orang belinya ya kurang. Tapi harus semangat aja. Ya. Kalau secara keseluruhan apakah sama dengan Ibu Erna? 3 bulan betul-betul libur? Ya, macam-macam. Tapi kan kalau kita buka, pengunjung juga nggak ada, sama aja.
Jadi kita tuh gimana kalau kita buka barangnya kotor, orang nggak ada lewat. Kalau dulu ibu mulai libur tidak buka usaha dari kapan ya? Yang kopi ini Iya. dari Maret pertengahan atau Maret akhir atau Maret awal? kopi itu Maret ya Pak? Maret 2 Maret kita. Awal Maret. Awal Maret sudah tidak buka ya. Yang dirasakan apa waktu itu? Susah Pak, nggak ada yang malam air mata laku. Perbedaannya Bu, kalau misalnya zaman normal katakanlah sehari dapat berapa, begitu masuk Maret COVID-19 itu dapat berapa untuk pertandingan? Sekarang kosong Pak. Kadang kosong. Sekarang kosong. Kadang pada hari 3 hari nggak kan. Padahal sebelumnya sehari bisa mencapai berapa kira-kira? Ya paling normalnya itu 500. 500.000 sekali begitu COVID, kadang 4 hari kosong nggak dapat sama sekali. Dan itu baru buka lagi kira-kira hari Sabtu kemarin. Ya sama aja Pak. Kadang kosong lewat, kadang ya nggak dapat 100. Harapan Ibu kira-kira seperti apa Bu di situasi seperti ini? Kalau bisa Pak, harapannya kayak dulu lagi. Harus normal lagi gitu Pak. Pengunjung harus banyak ke Maluku. Ya, artinya Harus banyak. harus kerja keras Iya. untuk mengkondisikan bahwa Malioboro sekarang sudah aman, Iya. pariwisata sudah dibuka lagi, gitu ya. Ya itu kepinginnya gitu. Iya. Gimana caranya harus bisa gitu lah. Apalagi persepsi kita. Ini anak mau sekolah, bayaran sekolah kan itu kan apa? Kalau nggak dibuka, setiap hari kan keluar terus uang. Ibu 3 bulan Ibu tidak buka usaha, terus bagaimana Bu kehidupan sehari-hari? Ya bantuan dari ada bantuan dari orang-orang itu bisa kadang ya dikasih beras 15 kilo 10 kilo. Baik, Ibu Erna mudah-mudahan segera pulih situasi kondisi usaha kita, semoga segera hutang dari Jogja dari Indonesia. Bilang semua enggaknya semua teman-teman bisa mendapatkan. Baik, Ibu Erna matur nuwun, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Indonesia, ternyata tidak hanya para pedagang yang kehilangan banyak omset. Hal yang sama juga dialami oleh para penarik andong. Sahabat Indonesia, sekarang saya berada di ini adalah kereta kudanya Pak Sadu Muono. Ya. Nah, biasanya kalau situasi ramai pasti keliling-keliling terus ya Pak Iya, oke. Sadu Muono ya. Ini karena situasinya lagi COVID-19, pengunjung jarang yang datang. Nah, Pak Sadu Muono, Bapak tolong diceritakan Pak, sejak kapan situasi Malioboro berubah sepi Ya. seperti sekarang? Ini sudah 3 bulan itu ya. 3 bulan, ya? Seperti ya. Karena ya itu ada COVID-19. Maka dari pemerintah ini yang andong itu dikasih per bulan itu dari Kapolri itu dikasih 600. Oh, ada bantuan Iya, tunai, iya. bantuan tiap bulan. 1 bulan. Iya. 1 bulan 600.000. Berarti Pak Sadu Muono sekarang sudah terima berapa kali? 3 kali? Baru 1 kali. 1 kali. Ya tadi ke itu sempat beli itu, Ya. tapi kan apa itu Tanda tanda tangan. tangan. Besok mungkin Selasa mungkin baru kan Untuk penerimaan yang bulan Juni ini. Iya. Jadi bulan Mei sudah, ya? ya Bulan Mei Ya. sudah. Kemudian bulan Juni ini kira-kira nanti 3 hari lagi ya, hari Selasa ya. iya Nah, Pak Sadu Muono, kalau misalnya kita hitung ya, iya dulu sebelum Corona itu pendapatan sekarang sejak Corona kira-kira 3 bulan ini pendapatannya turun jadi berapa Pak? Drastisnya seberapa? wah banyak sekali om. 1 bulan itu mungkin cuma baru
4 kali anu Om. 4 kali narik. Iya narik. Tapi ya saya yang tetap lanjut. Ya, pokoknya tetap aktivitas. Iya. Ya. Karena rezeki itu kita nggak ngerti datangnya Iya, tahu. kapan. Ya, oke. Pak Sadumur. Nah, biasanya kalau yang datang, kalau situasi normal kan dari berbagai daerah, bule-bule iya. juga datang. Kalau situasi kayak gini, mereka datang dari mana? Nah itu kemarin tuh ya itu dari Jakarta kemarin tuh. Tapi mau cari batik tutup semua Om. Saya carikan putar-putar nggak ada yang buka. Bapak, kalau sekarang situasi ini sebulan 4 kali nari itu sudah alhamdulillah ya. Iya. Padahal dulu kalau situasi normal, Iya. itu sehari bisa lebih dari 4 kali ya. Oh iya. Kalau minggu itu mungkin lebih Mas. Mungkin bisa 5 kali, 3 kali, ya minim 3 kali. Saya sekarang bersama Ibu Sis. Beliau penjual lampon yang ada di Malioboro. Ibu jualan di sini sejak kapan, Bu Sis? Saya di sini sudah 30 tahun. 30 tahun. Sejak gadis dong ya? Sudah punya anak satu. Oh, sudah punya anak satu. Sudah mulai jualan. 30 tahun itu berarti tahun 1990-an ya? Iya. Jadi 1990-an. Bu, kapan Ibu merasakan Malioboro jadi sepi kayak gini? Baru ini. Baru ini ya? Ya. Dulu meskipun ada krisis apapun nggak pernah Nggak ada. seperti ini. Ya. Baru ini. Baru kali ini, Ya. tahun ini karena ada virus corona. Ya. Ini kan virus corona itu masuk kan bulan Maret tanggal Ya. 2. Ya. Nah, Ibu mulai sepi itu kira-kira Maret apakah langsung sepi seperti ini atau Ya, berangsur-angsur? sekitar tanggal 21. 21 Maret Ya. itu sudah mulai terasa. Ya. Ya. Kalau boleh saya tanya, misalnya omset penjualan dalam sehari kalau dulu dapat berapa, kalau sekarang kira-kira dapat berapa? Ya kalau dulu ya sehari dapat 500, kadang 1 juta, kadang 800. Kalau ini laku 1, 2, 50.000. Jadi terasa sekali. Ya. Ini kira-kira kalau menurut Ibu yang buka seperti ini memang digilir atau ya suka-suka, yang mau buka ya buka, yang enggak ya enggak gitu. Iya itu ya, suka ya suka. Kalau yang suka ya suka, yang enggak ya suka. Kalau Bu Sis ini dari mulai sepi kira-kira bulan Maret sampai sekarang selalu buka atau kadang libur juga? Ya nanti kalau buka 3 hari, liburnya 5 hari. Kok, Buka 5 hari, libur 1 minggu. kok banyak liburnya Ya Bu? habis sepi, kalau kadang-kadang kosong nggak ada lampu dan capek libur. Oh gitu. Ya oke. Itulah Nunggu wisatawan. tunggu wisatawan ya. Orang dalam sini ya bosan ya. Sementara wisatawannya tidak boleh masuk. Ya. Sementara ya. Jadi memang Nggak ada. Malioboro mengandalkan wisatawan yang datang, baik itu wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Jadi ketika virus corona wisatawan tidak bisa masuk, Ya. otomatis Malioboro ya tidak ada Ya, orang. ya, ya. Seperti ini kira-kira. Ya. Nah, Bu Sis, harapan Ibu Sis apa nih? Ya semoga kita kembali normal kembali. Kita harapkan bisa seperti Ya, itu. ya. Tapi mungkin yang penting ini Bu Sis, Ya. terus usaha Ibu Sis sehari-hari kalau misalnya kita libur, nggak ada pemasukan, terus bagaimana Bu untuk kehidupan sehari-hari? Yang ada anaknya yang nyari. Oh, alhamdulillah kalau masih punya anak-anak ya, Ya, untuk membantu ya, ya. Ibu ya. Oke, baik. Ibu Sis matur nuwun, mudah-mudahan corona segera hilang dari Jogja, dari Indonesia, dan Malioboro kembali didatangi para pelancong. Ya. Terima kasih Ibu Sis. Sugeng dalu. Sahabat Indonesia, saya masih di Malioboro dan sekarang saya ketemu dengan salah satu pengunjung dari Kota Wonosobo, namanya Mas Iksan. Mas Iksan, apa kabar? Sehat? Sehat. Berapa hari ini di Kota Jogja? Baru berangkat tadi. Oh, baru berangkat tadi. Biasa atau pusat-pusat. Memang jalan-jalan, bisnis, usaha atau apa nih ke Jogja? Sebenarnya biasanya aktivitasnya sih di sini.
cuman kan kemarin udah lama nggak di sini. Oh. Ke sini kalau hari ini niatnya memang jalan-jalan aja. Jalan-jalan ya. Pasti melihat wajah Malioboro berbeda ya, Mas Ihsan ya. Penasaran aja pengen lihat kayak apa sih. Iya, situasinya seperti ini memang karena wisata nggak boleh masuk kalau bukan para pedagang. Nah, Mas Ihsan sendiri belanja apa nih di Malioboro? Ini sepatu kan. Oh, belanja sepatu ya. Nah, Mas Ihsan kalau misalnya Mas Ihsan melihat Malioboro zaman rame dulu, kemudian yang ini sekarang, kesan Mas Ihsan apa? Kalau kesannya sih saya sendiri asik-asik aja, cuman kasihan sama mereka. Pedagang, Ya, kasihan jadinya jauh berkurang. Iya, kalau tadi tukang dokar biasanya sehari 3 sampai 5, ini 1 bulan baru 4 ya. Kalau pedagang yang biasanya sehari bisa dapat 500.000 sampai 1 juta, laku 1 atau 2 barang itu sudah alhamdulillah. Nah, sekarang kalau misalnya Mas Ihsan dari Wonosobo datang ke Malioboro ini, ada kesulitan nggak Mas waktu masuk kota Jogja kemarin? Kesulitan yang secara jelas sih enggak, soalnya tadi di sana ada razia, cuman kebetulan saya lolos dari itu nggak dilihat, jadinya ya yang tadi sih nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya? Aja. Artinya kalau dokumen yang kita bawa lengkap, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, jadi Mas Ihsan mungkin saran untuk teman-teman ini, saran untuk teman-teman agar kita bisa memerangi COVID-19 ini dengan cepat, itu kira-kira apa Mas Ihsan? Kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, opini saya, COVID-19 kan dampaknya kan nggak cuma ke kesehatan, lebih berpengaruhnya bagi kayak saya yang kelasnya nggak setingkat yang mereka yang pada tahu, lebih tepatnya malah ke ekonomi, terus berlanjut ke sosial, bahkan ke kriminal dan yang lain-lain. Harapannya nggak usah kesehatan tetap perlu diperhatikan, tapi bukan melulu kesehatannya. So, saya juga kesini niatnya selain saya ingin refreshing, juga ingin ya sekedar menghidupkan lagi di sini. Kasihan kalau misalnya nggak ada yang datang ke sini, juga mereka juga kasihan. Iya. Kalau bukan kita yang membantu mereka, siapa lagi? Iya, jadinya jangan melulu yang dibahas itu kesehatan, aspek lain juga perlu diperhatikan juga. Ya, Mas Ihsan terakhir, harapan Mas Ihsan apa ke depannya kira-kira? Semoga secepatnya pulih. Amin. Ya, baik Mas Ihsan, matur nuwun. Oke, sama-sama. Sahabat Indonesia, kalau kita lihat suasana hotel ya, ini adalah salah satu hotel yang ada di Malioboro. Di malam hari minim penerangan. Dan ini kalau saya lihat itu hampir semua hotel ya di sepanjang Malioboro itu hampir sama seperti ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa virus corona ini segera hilang dari bumi Yogyakarta, dari bumi Indonesia ya, dan kita segera akan kembali kepada situasi tatanan baru, situasi new normal ya, agar bisnis bisa berjalan, suasana di Malioboro kembali ramai, transaksi usaha, transaksi bisnis kembali berjalan lancar, sehingga akan meningkatkan perekonomian kita bersama.